Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring MOOC Universitas Airlangga bersama saya Yvonne Diavitiarika. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan prinsip, rekomendasi, tantangan, dan solusi dari MPASI, makanan pendamping ASI. Seperti yang kita ketahui, kenapa kita penting mempelajari terkait dengan prinsip, rekomendasi ya? Karena angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Apa saja penyebabnya? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah pemberian makanan pendamping ASI yang tidak adekuat. Apa saja prinsip pemberian MPASI? Yang pertama adalah tepat waktu. Rekomendasi dari WHO, usia bayi 6 bulan mulai diberikan makanan pendamping ASI. Kenapa? Karena ASI saja sudah tidak cukup ketika usia bayi menginjak 6 bulan. Yang kedua adalah adekuat. MPASI yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlahnya sesuai dengan usia, kemudian frekuensi, sehari harus diberikan berapa kali nih untuk bayi. Kemudian konsistensi dan tekstur, harus memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan bayi. Kekentalan dan variasi dari makanan itu sendiri juga mempengaruhi dari proses pemberian MPASI. Yang ketiga adalah pemberian makanan pendamping ASI yang responsif, yaitu diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang. Jadi ibu-ibu ini harus punya jadwal nih pemberian makan anak itu berapa kali, dan memperhatikan ketika memberikan makan, apakah anak ini sudah kenyang atau belum. Kemudian teratur, ya tadi ada jadwalnya, pagi, siang, sore, atau menjelang malam. Jadi tidak dalam satu waktu makanan utama semua. Kemudian tadi lama pemberian makan maksimal 30 menit, karena maksimal ya, jadi optimalnya 30 menit. Biasanya anak sudah merasa kenyang dan bosan ya, jadi tidak perlu dipaksakan kembali. Lingkungan yang netral ya. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak sukanya makanannya lauknya gadget nih ya. Nah, kita harus membiasakan sedari awal bahwa makan itu fokus dengan makanannya. Jadi suasananya harus menyenangkan dan anak terbiasa karena ketika waktunya makan kita fokus makan. Kemudian ajari anak makan sendiri. Nah, sesuai dengan perkembangan usia, ketika anak sudah bisa mulai menggenggam ya, bisa menggenggam snacknya atau menggenggam alat makannya ya, ini sudah mulai diajari bahwa anak bisa makan sendiri. Tapi jangan lupa bahwa orang tua atau pendamping ini perlu memastikan bahwa kecukupan makanan dalam satu waktu itu bisa terpenuhi. Yang keempat adalah aman dan higienis. Harus memperhatikan kebersihan ya. Jadi dari mulai alatnya, bahannya, prosesnya, sampai penyajiannya. Dan anak juga diajari sebelum makan cuci tangan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghindari ya infeksi atau penyakit. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI? Yang pertama adalah usia. Tadi ada pembagiannya begitu. Dari mulai 6 sampai 8 bulan, step berikutnya 9 sampai 11 bulan, kemudian 12 bulan hingga 23 bulan, dan di atas 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian frekuensinya tadi kita sesuaikan dengan jadwal ya, pagi, siang, sore untuk makanan utama dan makan selingannya. Jumlahnya juga ya, ini juga sesuai dari tadi tingkatan usianya. Dan jangan lupa memperhatikan tekstur, karena pertumbuhan dan perkembangan bayi ini dan anak perlu memperhatikan asupannya. Jadi mulai dari yang lembut, kemudian cincang, atau makanan yang seperti makanan dewasa. Variasinya jangan lupa. Nah, ini tantangan juga buat ibu-ibu ya. Gimana menyusun menu supaya bayi atau anak ini tetap mood ya, tetap lahap makannya ketika variasinya ini berbeda ya. Nah, selanjutnya adalah responsive feeding ya. Tadi memperhatikan sinyal lapar dan kenyang. Dan kebersihan ya, pasti tadi ya, mulai dari persiapan sampai penyajian, dan anaknya juga diajari bagaimana menjaga kebersihan
khususnya ketika makan. Nah, ini sekarang kita move ke tahapan ya, karena tadi kita juga sudah tahu ya tahapan usianya. Yang pertama adalah 6 sampai 8 bulan, kebutuhannya sekitar 200 kilokalori per hari. Jangan lupa ASI tetap dilanjutkan ya sampai dengan 2 tahun. Nah, makanannya, teksturnya. Jadi kita memperhatikan usia, tekstur, frekuensi dan jumlahnya. Nah, di tekstur kalau 6 bulan pastinya karena baru perpindahan dari ASI ke makanan padat sehingga memang teksturnya lumat ya. Kemudian frekuensinya bisa 2 sampai 3 kali per hari untuk makanan utama dan bisa diberikan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Jumlahnya 2 sampai 3 sendok makan ya, dan bertahap ya sesuai dengan usianya. Ini adalah gambarannya simulasi untuk persiapan menu usia 6 sampai 8 bulan. Selanjutnya adalah usia 9 sampai 11 bulan. ASI tetap lanjut, makanannya lembek atau dicincang ya. Jangan lupa bisa diberikan selingan ya yang dipegang. Tadi ya ketika anak sudah mulai tumbuh dan berkembang bisa pegang finger food ya, atau snacknya atau alat makannya, jadi sekalian belajar juga motoriknya. Kemudian frekuensinya bisa 3 sampai 4 kali dan selingan 1 sampai 2 kali. Jumlahnya setengah mangkuk sampai 3/4 mangkuk ya, jadi sekitar 125-150 mili ya sekali makannya. Berikut adalah simulasi menu untuk bayi 9 sampai 11 bulan. Jangan lupa di pertemuan yang kedua kita sudah belajar terkait dengan gizi seimbang. Jadi kita harus memperhatikan komposisi ya dari menu yang akan disajikan pada bayi atau anak. Selanjutnya ada usia 12 sampai 24 bulan ya. Ini sudah bisa makanan rumah yang dimakan orang dewasa, tapi mungkin masih bisa dibantu begitu untuk bisa makan bersama begitu ya, diberikan 3 sampai 4 kali sehari, porsinya diperhatikan sepertiga sampai dengan 3/4 ya. Makanan dewasa jangan lupa juga diberikan selingan yang kaya gizi seperti biskuit, kue ya, buah-buahan ya juga bisa. Kemudian umur 24 bulan atau 2 tahun lebih ya, ini sudah full ya seperti makanan dewasa, porsinya saja sepertiga sampai setengahnya. Kemudian berikan selingan dengan tinggi gizi ya, juga tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang. Nah, ini contohnya ya. Jadi gambarannya udah seperti menu dewasa, hanya saja jumlahnya ya yang berbeda. Baik, selanjutnya nih, yang penting juga yang biasanya bikin stres ibu-ibu adalah tantangan dan bagaimana sih solusinya terkait dengan pemberian MPASI. Ya, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah pengenalan MPASI yang terlambat atau bahkan terlalu dini ya. Di sebagian daerah ini di Indonesia masih banyak yang memberikan MPASI kurang dari 6 bulan ya. Dampaknya apa ya? Jadi dampaknya ada gangguan pencernaan, kemudian gangguan terkait dengan proses naik teksturnya ya. Bahwa kita harus mengingat kembali WHO merekomendasikan pemberian MPASI ini mulai dari 6 bulan ya. Jadi nanti terlalu dini maupun terlalu lambat ya akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak kelak. Solusinya apa nih? Nah, jadi kebanyakan ibu-ibu itu baru tahu kalau udah 6 bulan nih, baru nyiapin menunya. Padahal persiapannya itu sebaiknya sebelum 6 bulan. Ya, jadi ibu-ibu kita bisa membuat diskusi begitu ya, edukasi bersama orang tua, baik ibu maupun bapak ya. Jadi tidak hanya ibunya saja nih tanggung jawab gizi ya, tanggung jawab tumbuh kembang anak ini juga ibu dan bapak. Jadi sebelum 6 bulan bisa membuat kelas ya, kelas bayi atau kelas ibu menyusui boleh ya. Jadi justru sebelum 6 bulan orang tua harus sudah menerima informasi ya dan edukasi terkait dengan MPASI, sehingga ketika sudah waktunya 6 bulan orang tua sudah siap
ya. Bahkan tantangan-tantangannya juga sudah harus bisa diantisipasi. Berikutnya apalagi nih tantangan yang biasanya dihadapi ya oleh ibu-ibu dengan bayi di atas 6 bulan, yaitu praktik pemberian makanan yang tidak tepat. Apa saja misalnya? Oh, dipaksa. Kemudian teksturnya nggak sesuai. Jadi kalau udah 9 bulan, 10 bulan masih bentuknya cair. Nah, ini kan nggak sesuai ya. Jadi atau frekuensinya ya yang kurang. Jadi sehari cuma makan 1-2 kali ya. Padahal rekomendasinya adalah 3-4 kali, ditambah juga dengan makanan selingan. Nah, ini yang penting nih ya. Jadi tadi karena kalau sudah dapat edukasi sebelum 6 bulan, maka orang tua juga harus paham terkait dengan feeding responsif, yaitu mengetahui sinyal lapar dan kenyang. Gimana supaya ada sinyal lapar? Bahwa ada jadwal tadi ya, kita membuat jadwal. Jadi jangan sampai makanan selingan diberikan menjelang makanan utama. Ya pasti masih kenyang ya, jadi sinyal laparnya belum ada. Atau anaknya sudah kenyang nih ya, tapi masih tetap dipaksa ya. Nah, ini berarti kurang memperhatikan feeding responsif. Nah, gimana makan bersama ini juga membantu membantu anak punya jadwal makan ya, dan orang tua juga bisa tahu nih terhadap feeding responsif dari anak atau bayinya. Tantangan yang terakhir ya, yang sering banget ya dialami ya menjadi ketakutan ya, kekhawatiran bagi ibu-ibu adalah GTM, gerakan tutup mulut ya. Jadi bayinya udah nggak mau makan, mulutnya nggak mau dibuka ya. Apa sih penyebab dari GTM? Bisa saja karena bosen ya, menunya itu aja gitu ya. Kemudian suasananya nggak menyenangkan ya, karena ada paksaan, atau bahkan trauma ya, dipaksa makan gitu ya. Atau sakit, jadi bayinya kondisinya memang sakit, nggak enak badan ya, wajar ya. Kemudian teksturnya tidak sesuai tahapan. Nah, itu penyebab dari GTM. Solusinya apa? Nah, orang tua harus memperhatikan feeding responsif tadi ya. Jadi sinyal lapar, jadi harus dibuat jadwal. Kemudian suasananya yang menyenangkan ya. Jadi nyaman, kemudian makan bersama itu juga suasana yang menyenangkan. Jangan lupa sebaiknya membuat jadwal dari mulai makanan utama atau dari mulai minum ASI nih. Jadi kalau bayinya masih 6 bulan, nah pagi minum ASI dulu, harus ada jeda ya ke makanan utama, ada jeda lagi dengan makanan selingan ya, dan seterusnya. Nah, jangan lupa, ini masih bisa dipelajari sebenarnya ya sebelum bayinya 6 bulan. Jadi ibu sudah punya nih menu dari anak usia 6-8 bulan. Apa sih rekomendasinya ya? Kemudian teksturnya harus bagaimana? Jangan sampai terlambat, harusnya naik ke cincang, masih lembek ya, atau udah makanan dewasa tapi masih lembek juga. Nah, ini ibu-ibu atau orang tua harus sudah punya ya variasi menu ya, referensi-referensi dan memperhatikan tekstur. Nah, jangan lupa melibatkan anak ya. Karena ini tahu nih, oh ya ini makanan yang mau kita makan bersama. Jadi boleh nih nyiapin, kalau masak mungkin ribet ya. Jadi bisa saja platingnya ya, penyajiannya. Oh ini ingin di model apa nih, dibentuk apa. Nah jadi disiapkan, jadi supaya anak ini juga punya motivasi nih. Oh ini hasil karya saya nyiapkan ya, kita makan bersama. Nah jangan lupa orang tua juga harus memperhatikan jika upaya-upaya ini sudah dilakukan, kemudian 2 minggu masih terus berlanjut, kita harus konsultasi. Mungkin juga ada faktor karena sakit, tidak enak badan, atau faktor lainnya ya, sebaiknya sudah teridentifikasi setelah 2 minggu. Baik, jangan lupa untuk mengakses latihan ya dan asesmen pada pertemuan ini. Semoga memberikan manfaat ya bagi kita semua para pejuang MPASI, supaya kita sukses memberikan MPASI untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, saya Ivondia Wityarika undur diri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.